sebagai guru, di pabrik, di manajemen, di apapun lah begitu. Karena hati nurani yang telah berfungsi akan menggerakkan akal untuk menggerakkan dan mengendalikan indera dan aktivitas berdunia yang selaras dengan perilaku keselamatan. Dan jika sewaktu-waktu meninggal dunia, masa pakai hidup di dunia habis, masa pakai jasad dapat menyatakan selamat kembali pulang kepada Tuhannya. Jasate bosok, tanah kembali ke tanah, atine ngadam. Nek orang ngadam atine jik di dunya, tresnane cintane jik di dunya. Ati ngadam, ruh sirna kembali kepada Tuhan, sampurna kembali kepada Tuhan. Nek enggak kembali kepada Tuhan, ngelayang, ngelayap, melayang, cepot roy. Kemudian sholat itu membangun karakter dan perilaku rukuk dan sujud. Rukuk itu adab asor, bersosial, bermasyarakat kepada sesama dengan adab, dengan akhlak. Sujud sadar sebagai hamba. Sujud sadar sebagai hamba yang memiliki, yang mengenal Tuhan dan memiliki guru. Sebenarnya kan gitu kalau dijabarkannya. Jadi rukuk itu kehidupan sosial, komunikatif, musyawarah, ilik-ilikan, bebarengan, kebersamaan. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, yang diajak komunikasi baik, saling mensupport, saling mendukung. Rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Sujud kepada Adam saat para malaikat itu diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, sujud kepada wakil Allah di muka bumi. Jadi sujud itu dalam pengertian Allah tidak ngejawantah nggawe wakil di muka bumi. Untuk pengertiannya kok sujud nyembah bukan, tapi keterbimbingan. Samina wa atokna dibimbing berproses kembali kepada Tuhan dengan tatanan lahir, tatanan syariat, tatanan berproses kembali kepada Allah melalui yang hak sah dan wenang. Itu disebut syariat. Lahir melakukan tatanan jasad, tatanan dunia, soleh dan maslahah. Soleh itu menata diri, perilaku yang baik, ya. Kalau maslahah itu perilaku sosial yang bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi kehidupan sekitarnya. Ya, ini penjelasannya lanjutannya kan seperti ini tadi itu, kan gitu ya. Dan sholat itu berkaitan dengan keberadaan Rasul. Ini masih definisi sebenarnya, tapi kita mengacu kepada di dalam ayat. Jadi yang dimaksud dengan bagian dari satu penjabaran sholat. Perintah Allah, diperintahkan kita itu untuk berjihad. Memerangi egonya, memerangi nafsunya, memerangi jiwa rogonya ini supaya patut tunduk dijadikan kendaraan hati nurani, ruh dan rasa kembali kepada Tuhan. Berjihad dengan sebenar-benarnya, memerangi egonya, memerangi nafsunya, memerangi ketidakjujurannya, ya. Memerangi malasnya untuk berpetakon-petukon gitu. Dia Allah telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu kehidupan itu sempit. Maka ikutilah milatu abikum Ibrahim, maka itulah pola atau sistem kehidupan yang menjadi orang tuamu, yakni Ibrahim. Ibrahim itu maknanya kan induk. Dia, Allah telah menamai kamu sejak dahulu itu adalah muslim, orang yang berbuat baik,
berperilaku baik, sehingga wa fi hadza liyakuna rasul syahida. Demikian pula dalam kehidupan saat sekarang ini, hadza saat ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dalam aktivitas berdunia, bahwa kamu berproses kembali kepada Allah karena memang mengenali Allah, dan supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di muka bumi. Jadi maka dalam berjihad, berbuat baik, ya, maka fa'aqimus sholah, maka tegakkan sholat, tunaikan zakat atau zakah gitu ya. Jadi bukan fa'la zakah atau zakah, itu intinya zakat membersihkan jiwa sing najis duduk perkara lahiriah semata-mata, sing dibersihkan itu adalah jiwa atau zakah. Jadi berzakat menggunakan di depannya atau zakah. Kalau fa'ala zakat nek kowe 2,5% berarti wis aman, jelas masuk surga. Nanti dulu kalimatnya menggunakan atau zakah, menggunakan atine zakat gitu loh. Menggunakan intinya perilaku zakah tazkiyah itu adalah kita memberikan itu karena ikhlas. Ikhlas itu akhlasna bi khalisun dzikrodar. Ikhlas itu karena menjalankan perintah Allah melalui utusannya, karena ada kalimat perintah. Jadi bukan semata-mata 2,5% kemudian langsung masuk surga, nanti dulu. Nek karo ngundat-ngundat, nek karo berkeluh kesah, karo nanting mengkai zakat, tapi karo ngekei ancaman, ngekei zakat karo ngekei informasi. Kita ngekei zakat di kowe sebenarnya tetangga saya juga ada, tapi tak kayak ke kamu saja dikarenakan tonggoku jelas gak milih aku, wis duwe jago, kowe tak kayak iki milih aku. Nah, itu zakate dudu atu zakah itu loh. Itu wa aqimis shalah wa atu zakah wa atasimu billah, dan berbergalah kamu pada talinya Allah. Talinya Allah itu apa toh? Atine zikir, lahirnya syariat. Syariat itu sunnah. Talinya Allah apa? Wasitoh, labi wusulin ilahi ilabi wasitotin gitu. Jadi orang berbekalah pada tali Allah dan kepada tali manusia. Tali manusia itu bersosial bermasyarakat, tali Allah itu sholat kan gitu. Hablum minallah, kabel Gusti Allah itu keberadaan wasilah, wasitoh dengan manusia, komunikatif, musyawarah kan itu ya, menggunakan wa'atasimu billah, berkembanglah pada talinya Allah. Talinya Allah ya zikir, zikir keberadaan Tuhan di dalam hati. Setelah dia dikenali, maka dialah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Makanya ini tinggal satu ini. Jadi saat tidak ada zikir, artinya tidak mengenal keberadaan Tuhan, artinya tidak mengenal hakikat kehidupan, artinya tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan Dia Zatullah, maka kita akan di dalam gejolak kehidupan syaitan dan jiniyah. Kehidupan syaitan
pengaruh yang datangnya dari luar negatif. Jin itu adalah pengaruh yang menjadikan kita itu selalu berpamrih, berriak, bersum'ah, berujub. Kita berada di dalam ketidakpastian dan gejolak-gejolak, pertikaian-pertikaian, permusuhan-permusuhan, dan peperangan. Karena orientasinya lahir untuk lahir, jasad untuk jasad, nafsu untuk nafsu. Parameternya bahagia itu nafsu, tentram itu nafsu, bahagia itu nafsu material dan dunia. Ya, itu. Maka pasti bergejolak, pasti permusuhan, pasti peperangan. Dan itu pasti mabuk di dunia. Orang mau perkara khamer dadekne mabuk. Khamer itu mabuk dunia begitu loh. Mabuk dunia. Jadi mabuk karena mbae. Wah mabuk Mbah Kumbiyen jan edan sekti tenan, mbah saya itu dulu tokoh. Wah gini-gini, akhirnya hanya membanggakan simbahnya. Enek sing juga mabuk agama. Dulu-dulu dalil, dulu-dulu ngandani, dulu-dulu nasihati. Tapi nek dakwah gak payu, takut kalau nggak dapat ekonomi. Nah itu, pamannya kan begitu. Akhirnya rasionalnya tertutup, nggak berani jujur, nggak bisa menggunakan rasional. Beragamanya akhirnya doktrin, dogma. Padahal agama jelas. Bagaimana kamu menggunakan akal, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu menggunakan akal, kan gitu kan. Bahwa kebenaran itu ada yang hak, kan gitu. Saat al-haq diingkari, maka rusaklah langit dan bumi, kan gitu. Kalimatnya al-haq loh ya. Ja'a al-haq, bukan ja'a haq, bukan ja'a al-haq. Ja'a al-haq, ja'a kita kok al-haq itu tersistem. Ada mekanismenya, ada metodenya, ada pelakunya. Isim takrif itu enak pelakunya, enak majhulnya, enak fa'il, enak pelakunya, kan gitu. Jadi ja'al hak, hak itu bukan liar, kan. Jadi setan menjadikan manusia mabuk di dunia, mabuk jabatan, mabuk duit, mabuk duit, kan gitu. Nah, nih. Mabuk. Akhirnya kan pertikaian, mabuk kehormatan, mabuk kopiahan, mabuk sorban, mabuk busana. Iso mabuk wi. Gak nganggo sorban, gak pedi. Waduh, kiko nek aku gak nganggo sorban, ilang derajatku. Biasanya disebut Mbah Yai, gara-gara sorbane kari, ya bingung. Akhirnya tuku sorban mergo kari, kan gitu. Lalu saya tuh pernah rombongan sorbannya beberapa kari itu yang kok mandek golek sorban. Maka di dalam Baqarah 45 jelas sholat dan sabar dijadikan sebagai penolong. Sabar sholat sebagai penolong ini ki abot. Wanahu lakabirot ini abot berat. Lakabirotun itu abot tenan. Kecuali mereka yang khosyiin, jadi khosyiin itu alal khosyiin, kecuali mereka wong sing khusyuk, yang tahu orientasi untuk apa hidup, bagaimana hidup. Itu makanya
alladzina yadunnu annahum, dan seterusnya orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya karena pasti mengenal Tuhannya. Mereka yang meyakini akan menemui Tuhannya. Tuhannya ada yang menunjukkan keberadaan Tuhannya itu. Kenapa menggunakan yadununa annahum mulaku? Namanya bukan, tidak menggunakan alladzina, katakanlah takwa atau apa begitu ya, alladzina yadununa annahum, mereka tuh meyakini gitu loh, meyakini karena Tuhan sudah dikenali, tapi enak kemungkinan kepreset, nek gak waspada lan hati-hati, maka menggunakan yadununa kan gitu kan. Alladzina yadununa annahum, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Wong sing wis kenal Tuhan saja iso kepleset gitu loh. Tapi sudah ada keyakinan wis roh Surabaya niki wis roh. Tapi kan kita nggak tahu kendaraannya iso rusak di dalan kan gitu. Iso kecelakaan akhirnya gak teko Surabaya. Kita mau menuju Jakarta mau ketemu presiden. Sudah tahu Jakarta, sudah tahu presiden, sudah punya pegang karcis, tiket sepure sudah dipegang, sudah jelas teko Jakarta. Tapi kan kita alladzina yadunna annahum mulaku rabbihim. Tapi kita kan nggak tahu nek sepure bisa ceklek ndase, bane gembos. Kita kan nggak tahu. Roro teko ndelan ternyata lah sepur nek bane gembos ya atau bocor, bane akeh banget gitu. Banyak kan banyak itu, ngompo sitok-sitok nambal ya. Pak pesawat di dhuwur gak ada stasiun, gak ada terminal ya, itu mungkin. Nanti keyakinannya didasarkan di dalam pijakan ilmu kan gitu ya. Nah, itu. Maka itu sholat. Tadi sholat itu orang yang sadar sebagai hamba, mengetahui asal-usul kejadian, dan menuju asal-usul kejadian, sadar menuju asal-usul sira ana. Itu orang yang sholat, semua aktivitasnya sadar keberadaan jati diri fitrah manusia itu adalah fitrah manusia dari fitrahnya Allah, yang disimbolkan di dalam ayat Hud 114, wa aqimis sholah, dan seterusnya itu torofi gitu ya, dan seterusnya, dan dirikan sembahyang pada kedua tepi siang. Kedua tepi siang itu berarti kan isuk karo sore. Lahir maksudnya itu saat kita lahir dan kita meninggal kan gitu kan, lahir dan meninggal di tepi siang sampai pada masuk malam, sadar sebagai asal usul. Sebagian pendapat kecil, sebagian kecil ini dimana berarti sholat itu hanya 2 waktu. Jalankan sholat itu di kedua tepi 3 waktu dan pada permulaan wa zulfa minal lail kan itu, dan di sebagian permulaan daripada malam kan itu. Itu artinya bahwa kita untuk selalu terus ingat asal usul kelahiran. Jika kamu hanya lahir daging dari ibu kamu, maka perolehan kamu, hidup kamu hanya daging. Yang dikehendaki Allah, maka lahirlah yang kedua, lahir secara ruh, lahir secara yang menjadikan kamu sadar mengenal Tuhan. Itulah Ibrahim, sang induk bapak pemegang ilmu yang menjadikan kamu akan lahir kan gitu, lahir secara ruh. Makanya Nabi Isa kan ngendikan, jika kamu tidak dilahirkan dariku, maka kamu tidak akan pernah dilahirkan secara ruh. Dan siapa yang tidak dilahirkan secara roh,
maka tidak akan pernah masuk ke kerajaan Tuhan. Sehingga kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dikatakan perbuatan hasan. Perbuatan hasan itu perbuatan untuk maslahah, uteknya itu gandeng dengan hati nurani, ya, sambung dengan hati nurani, berorientasi perbuatannya itu adalah dikendalikan otak yang sambung dengan hati nurani. Ki aku berbuat ini, wah ki otaknya kemudian diarahkan sambung dengan hati nurani. Saat yang kita lakukan itu bias, yang kita lakukan itu akan merusak, yang kita lakukan itu unharmonis, itu akan merusak kehidupan hati nurani. Selalu ingat asal usul kehidupan. Itu perbuatan baik. Dzalika dzikra lidzakirin. Lidzakirin itu penegasan yang luar biasa. Itulah zikirnya orang-orang yang ada ingatan di dalam hatinya kehadiran Dia al-ghaib, maka itu orang yang benar-benar disebut berzikir. Di semua aktivitasnya ada kehadiran, maka itu disebut sebagai lidzakirin. Ini sama. Jadi menegakkan akim terus menerus sholat liduluki samsi ila ghosaqi, dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap dan subuh. Ini menunjukkan sholat itu karena gandeng terus menerus. Kalau dikatakan hanya 5 waktu atau berapapun, karena kalimatnya akim, yukimu sholah, itu berarti terus menerus, nggak hanya 50 waktu, terus menerus. Kalau memang yang dimaknai sholat hanya ritual, berarti nggak entuk di endi-endi. Seterusnya kamu di jero masjid, subuh teko subuh sholat. Kalimat yukimu nasolah itu terus menerus nggak ada hentinya, gitu loh, ya. Maka apa? Menjaga hafidus sholah, adanya kehadiran Tuhan di dalam hati di semua aktivitas, apalagi di saat sholat. Dan saya kira itu, ini saya ya bagi sing duwe ilmune ya mesti mumet. Gitu. Jeru mesti ngono wong bisa nek. Yes ben. Kita untuk mengukuhkan kita ya, kita. Ya sebenarnya kan kalau segala sesuatunya dimaknai hanya yang tampak lahir, apa begini seterusnya begini, wong benturan, nyatane loh. Salat itu mencegah fasya wal mungkar. Akeh lho wong salat delok nek Jumatan kebek lho masjid. Tapi ya dunyane ya gak toto-toto ngene lho. Ya muhasabah lah, koreksi. Mungkin sholatnya kan Allahu Akbar, duit, jabatan, jas, sepatu, kasut, katok, kan gitu, mungkin kan gitu lah. Ya kita mohon kepada Allah untuk menjadi hambanya ya, yang fakir. Kita membangun kebersamaan, kekeluargaan, ilikinil musyawarwan, membangun dalam diri kita sebagai soleh yang dan solehah, dan untuk berperilaku maslahah dengan cara guyub rukun kekeluargaan, membangun diri, keluarga, lingkungan, bahkan berbangsa bernegara dengan baik, ya dengan cara
komunikasi, saling musyawarah, pinter ngalah. Ya. Semoga dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, dan kita terjaga lahir batin, ya. Dan kita di dalam rezeki, ya, lahir batin dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Dalam syafaatnya Rasulullah mendapatkan berberan bekas salat pangestu guru wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Ungdura wasma'u wa ya rabbi qad khilati adrik ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.